Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para DKI masjid dan mushola, para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita Bapak Kiai Mahmudin, kemudian putra beliau dan yang terhormat Ustaz Kiai Haji Surahuddin, Kiai Abdul Rahman, Kiai Haji Asim Adnan, Ustaz Ali Zaidin, Ustaz Miftah Zainuddin, Ustaz Taufik Haji Mantan, guru kami Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Ali, Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Dr. Taufik, para asatidz semua yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun amat kecintaan saya kepada semua hadirin, lebih-lebih kepada para alim ulama. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita Allah takdirkan berada di rumah Allah. Niat kita pertama melaksanakan sholat dulu berjamaah, lalu taklim. Di samping itu setiap detik demi detik dari awal kita berangkat kemari pasti diperhitungkan oleh Allah dan mendapat balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di masjid beda dengan duduk di istana. Ya, duduk di masjid beda dengan duduk di istana. Kalau duduk di masjid kayak ini itu pahalanya. Ya, berapa lama kita duduk di sini dapat pahala, apalagi kalau duduknya niat apa? Niat? Ya. Nah, jadi amat beruntung kita yang bisa hadir pada kesempatan dan bahkan setiap subuh pagi, bukan cuma subuh pagi, ya, Senin pagi, Rabu pagi, Kamis pagi, Jumat pagi, Sabtu pagi, Minggu pagi. Luar biasa. Kita tinggal mau apa enggak, tinggal pilih, ya, mau apa enggak mencari kebaikan demi kebaikan yang Allah pasti akan memberikan balasan pahala dan ridhonya untuk orang-orang yang mau mencari kebaikan. Nah, tadi dibicarakan tentang rukun iman kelima. Apa tadi? Rukun iman kelima apa? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Hari ada 7. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ditambah 1 hari nanti nggak ada hitungan hari lagi, manakala hari itu tiba, yaitu hari kiamat. Jadi ada 8 hari, yang 7 terus berputar, yang 1 hari nanti akan memutus hari-hari yang 7 dari Sabtu sampai Minggu, manakala datang hari kiamat. Hari kiamat itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak ada gunanya. Ya, la yanfa'u malun wala banun, harta enggak ada gunanya. Anak
nggak ada gunanya. Yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Itu yang selamat nanti. Lihat ayat ini. Harta nanti tidak ada gunanya. Orang sekarang berlomba-lomba mencari harta. Kalau dia punya duit puluhan ribu, pengen ratusan ribu. Kalau dia udah punya ratusan ribu, pengen jutaan. Kalau udah punya jutaan, pengen miliaran. Kalau udah punya miliaran, pengen triliunan dan seterusnya. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Kata Nabi, memang kalau manusia itu punya satu danau emas, satu gunung emas, dia nggak cukup dengan satu gunung emas. Bayangin emas satu gunung. Kata Nabi, orang punya satu gunung emas, nggak bakalan cukup segitu. Dia pengen lagi punya gunung emas yang kedua. Terus. Padahal pada hari kiamat nanti kita punya 10 gunung emas, nggak bakalan ada guna. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kita yang senang sama harta, dan semua manusia itu memang senang harta. Mestinya kalau harta itu bisa berguna selagi masih hidup, dipergunakan untuk di jalan Allah. Ayat tadi, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah engkau aku tunjukkan jalan perdagangan yang dapat membebaskan kamu dari azab Allah yang amat pedih? Maukah? Allah belum kasih tahu. Hambaku mau kamu aku tunjukin jalan cara perdagangan usaha yang dengan usaha itu kamu terhindar, terbebas dari azab Allah. Mau enggak wahai hambaku? Begitu kira-kira. Apa itu? Allah jawab, tu'minuna billahi wa rasulih. Satu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, wajibuna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan jiwa. Bi amwalikum, hartamu, ya, wa amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwa. Balasannya apa? Yang firlakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakinah thayyibah, dan tempat tinggal yang aman baik. Tuh, balasan bagi orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Nah, kalau sekarang ini yang paling nyata orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka berjuang pasti dengan hartanya dan jiwanya. Mereka nggak takut melawan orang-orang kafir Yahudi, walaupun rumah-rumah mereka dibombardir, dihancurin, sekolah, universitas mati, apalagi rumah-rumah biasa kita lihat hancur sama kafir Zionis itu. Tapi mereka nggak takut, ya nggak takut. Mereka kan ngumpet di terowongan-terowongan, ya. Banyak yang meninggal, banyak yang mati. Itulah mujahid-mujahid yang berlaku juru batu. Saya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Amat beruntung mereka sebenarnya merupakan, ya, amat beruntung orang-orang Palestina yang berjuang itu. Dia kalau menang negaranya merdeka, tapi kalau nggak menang dia mati.
mati masuk ke dalam surga. Jadi kalau mencari surga pergi ke Solo, kalau ada teroris ya orang polisi dibunuhin, orang sembahyang dibom, ya macam-macam orang dibunuh teroris. Solo kalau begitu ke Palestina atau pengen surga, kan dia itu kan membunuh orang-orang yang tidak sepakat dengan dia karena mereka menganggap itu iman kita itu kan benar, ya. Nah, buat mereka yang tidak dan perjuangan mereka itu untuk mencapai surga. Kalau mereka mati, dia akan dimasukkan ke surga. Padahal nggak bakalan, ya, nggak bakalan masuk surga orang yang membunuh orang beriman yang tidak kenapa-napa, yang punya salah. Itu. Nah, saudara kaum muslimin, para jamaah masjid Jami Al-Ittihad pada pagi hari ini, untuk kita ketahui hari kiamat ngeri luar biasa. Ayatnya banyak di dalam Quran. Kita apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma yawma idzin tuhadithu akhbaruha bi anna rabbaka awlaha. Itu ayat-ayat tentang hari kiamat. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Banyak. Idza dukkatil ardu dakkan dakah. Riwayat ini ayat. Ya, kalau ayat surat Az-Zalzalah tadi apabila bumi digoncangkan hebat-hebatnya. Zilzalah wa akhrajatil ardu asqalaha. Dikeluarkan segala isi yang memberati bumi. Apa isinya? Gunung-gunung, rumah, bangunan tingkat, air laut itu mengalir ke daratan, membuat daratan menjadi lautan. Luar biasa. Ketika itu manusia lari sono, lari sini, menyelamatkan diri. Wa qala al-insanu ma laha. Orang ini ada apa? Ini ada apa? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya tentang hari kiamat. Ayat satu lagi. Idza dukkatil ardu dakkan dakha. Riwayat ini ayat. Kalau tadi baru digoncangin, ayat ini apabila bumi dibenturkan. Bayangin, dibenturkan satu benturan yang amat keras. Ini secara ilmiah matahari, bintang, bulan, planet-planet hancur semua dan membentur bumi, hancur. Sekarang bapak-bapak sekarang menurut ramalan ilmuwan biologi, Pulau Jawa dikitar kiamat. Menurut ilmuwan ini ya, menurut ilmuwan itu di video yang kita lihat itu dari Bandung sampai Surabaya siap-siap untuk mengalami gempa yang luar biasa 7,6 skala Richter. Itu ilmuwan, bukan ramalan. Ya, walaupun itu ada gejala-gejala dan lewat penelitian, kita berdoa semoga Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan bangsa kita. Allah selamatkan Pulau Jawa dari bencana yang diramalkan atau yang diteliti oleh para ahli akan terjadi. Jadi bukan ramalan, ya. Penelitian nanti akan terjadi patahan di bawah bumi kita dari Banten sampai Surabaya itu akan terjadi setelah terjadi patahan gempa bumi ya 7,6 skala Richter. Ini ngeri. Itu belum kiamat, belum. Kalau kiamat luar biasa.
lebih jauh hebat daripada kejadian seperti itu. Tapi kalau terjadi itu aja, ya dengan 7,6 itu dampaknya luar biasa buat kehancuran Pulau Jawa ini. Bayangin dari Banten ke Surabaya, dari ujung ke ujung. Ngeri dan ngeri. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah selamatkan kita, pulau kita. Maka pulau kita ini yang umat Islam mayoritas, kita isi, kita duduki, kita berdiri sholat melakukan perintah-perintah Allah. Kalau kita taat, ya insya Allah Allah tidak bakalan membuat bicara buat kita. Kan itu Allah sudah jadi. Ya, Allah satu penduduk dia beriman dan bertakwa, niscaya Allah turunkan rahmatnya dari langit dan dari bumi. Itu. Ya, tetapi kalau manusia itu berdosa, mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan ajak manusia itu karena akibat perbuatannya. Nah, emang betapapun manusia itu dikasih cobaan, dikasih peringatan, sudah mau turut sama perintah Allah. Nah, contohnya kita kan kemarin habis COVID kan, pada mati. Habis udah COVID kan, yang ngelakuin dosa, lakuin aja. Ya, dia dosa aja kebanyakan. Di tempat-tempat yang memang dari dulu tempat dosa, mereka ngelakuin lagi dosa, yang mabuk, yang narkoba dan tempat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita isi ya hari-hari kita dengan amal soleh, manakala hari kiamat tiba kita memperoleh pahala yang besar dan amal sakulat mawazinu bahwa fi syadir berat kita memberikannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.